Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ustazah semua? Hari ini kita kembali bertemu atas rahmat Allah dalam kondisi sehat walafiat. Baik, untuk hari ini kita akan lanjutkan proses pembelajaran kita. Namun sebelumnya mari kita baca basmalah agar pembelajaran kita diridhai oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Anda semua, hari ini kita akan bahas materi tentang bagaimana cara memahami teks diskusi dan apa itu teks diskusi. Sebelum kita belajar, ada satu pertanyaan yang akan Ustazah ajukan. Mudah-mudahan Antum bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini pertanyaannya. Pernahkah antum berada pada posisi tidak sepakat dengan orang lain? Biasanya ada saat mungkin ada beberapa orang dalam kelompok yang tidak menyetujui pendapat anggota. Atau mungkin dalam kehidupan antum sehari-hari, ada teman yang tidak sepakat dengan statement yang antum ujarkan. Nah, ketika ada ketidaksepakatan itu, nah di sana harus ada penyelesaian untuk mendapatkan solusi. Nah, proses seperti itu dinamakan dengan diskusi. Nah, sekarang kita akan fokus kepada teks diskusi. Nah, kira-kira ada yang tahu teks diskusi itu apa? Baik, teks diskusi adalah sebuah wacana berupa tulisan yang membeberkan dua pendapat berbeda, satu di sisi pendukung dan satu di sisi kontra, guna menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian teks diskusi adalah sebuah wacana berupa tulisan yang membeberkan dua pendapat berbeda, satu di sisi pendukung dan satu di sisi kontra atau penentang. Nah, di dalam diskusi kita tidak mencari lawan, namun kita akan mencari penyelesaian dari suatu permasalahan. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas apa ciri-ciri dari teks diskusi. Ciri-ciri teks diskusi yang pertama terdiri atas isu, yang kedua terdiri atas argumen pendukung dan argumen penentang. Kemudian yang ketiga terdapat kesimpulan. Isu adalah masalah yang diperdebatkan, sementara argumen pendukung adalah pernyataan yang menyetujui masalah yang diperdebatkan, dan argumen menentang adalah pendapat yang berlawanan dengan masalah yang sedang diperbincangkan. Namun, kita harus menghasilkan yang ketiga adalah kesimpulan. Di dalam kesimpulan harus berisi kesepakatan dari penyelesaian isu. Itulah ciri-ciri dari teks diskusi. Kemudian, sebuah teks diskusi dikatakan dia teks diskusi jika memiliki struktur. Ya, apa itu struktur? Bagus, struktur itu adalah badan dari sebuah teks. Nah, dalam teks diskusi ada tiga struktur. Yang pertama itu isu, yang kedua argumen pro, dan yang ketiga kesimpulan. Setelah struktur,
kita akan temukan atau kita akan tentukan kalau di dalam sebuah teks diskusi juga terdapat unsur kebahasaan. Apa saja itu? Yang pertama, kata hubung perlawanan. Ananda tahu apa yang termasuk kata hubung perlawanan? Benar, salah satunya adalah tetapi. Kemudian yang kedua, pengaplikasian modalitas. Ayo, siapa yang bisa menentukan kata apa yang termasuk modalitas? Bagus. Yang salah satunya adalah bisa, kemudian dapat, mampu, dan seterusnya. Kemudian unsur kebahasan yang keempat adalah penerapan kohesi leksikal dan gramatikal. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian yang keempat, menggunakan kalimat argumentatif. Kalimat argumentatif itu adalah kalimat yang mengemukakan pendapat atau bersifat pendapat. Baik, sebelumnya untuk menguatkan pembelajaran kita hari ini, ada kuis yang akan Ustazah berikan kepada antum semua. Kuisnya adalah yang pertama, bagaimana sikapmu jika pendapatmu ditolak dalam sebuah diskusi? Kemudian yang kedua, jelaskan manfaat perbedaan dalam berpendapat dalam kehidupan kita. Tuliskan jawabanmu di komentar YouTube. Baik Ananda semua, inilah materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Terima kasih banyak. Kita tutup pertemuan kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.